2023 dulu 540 Hz pertama kali launch. Tahun ini 750 Hz. Berarti tahun depan 2026 1000 Hz. Brand monitor China Korui baru aja bikin gebrakan di CES 2025 yang pamerin monitor 750 Hz pertama mereka. Ya walaupun Korui ini di pasar global belum segede Asus ataupun Samsung, jangan lupa di belakangnya ada siapa? HKC, salah satu pabrikan LCD terbesar di dunia. Monitor ini namanya Korui G7, layarnya 24,5 inch, biasa kita sebutnya 25 inch, resolusinya udah pasti Full HD dan masih pakai panel TN. Ya versi IPS mungkin kita harus tunggu ya di tengah tahun 2025. Dan kelihatan Korui mau buru-buru juga ngegas 750 Hz di panel TN biar bisa pas buat pameran di CES tahun ini. Klaimnya Korui TN ini punya gambut yang cukup luas, 95% di CP3, harusnya warnanya cukup vibrant di mata, nggak butek kayak TN-TN zaman dulu. TN-TN BenQ. Ya sayang ya, Korui di Indonesia masih dihambat sama Ipason. Belum HKC-nya turun tangan langsung. Kalau kayak gitu ngelawan Skyworth, Xiaomi, Lenovo yang brandnya cukup turun tangan sih. Ya nggak bakal gerak itu Korui. Selama Korui masih dihambat sama Ipason ya nggak perlu juga dilirik ya monitornya tahun ini. Ubi Lembut bakalan bangkrut di tahun ini karena kondisi keuangannya buruk. Utangnya terus meningkat dan dari laporan terakhir nunjukin kalau utang mereka sampai 1,54 miliar USD. Dan ini meningkat jauh dibanding utang mereka di 2023 dulu. Cuma sekitar 968 juta USD. Berarti naik hampir 50%. Sementara uang kasnya Ubi Lembut ini cuma tinggal 1 miliar USD. Ya nggak cukup lah buat pengeluaran plus mesti bayar utang. Masalah ini juga jadi makin parah gara-gara performa game terbaru mereka, Zong. Star Wars Outlaw misalnya, yang rilis Agustus 2024 kemarin. Tapi sampai akhir September, game ini cuma laku 1 juta kopi. Terus ada X Deviant yang gratis tapi nggak sesuai ekspektasi. Dan nggak cuma itu, kebijakan walk-walknya Ubi Lembut ini juga kontroversi. Yang menurut sebagian gamer merasa justru ngerusak identitas gamenya mereka. Salah satu contohnya ya karakter Yasuke, seorang samurai kulit hitam di Assassin's Creed Shadow yang micu perdebatan para gamer itu sendiri. Nah, semua itu bikin keuangan Ubi Lembut ini kacau balau. Saham mereka udah anjlok lebih dari 50% di 2024. Dan kalau ditarik mundur 5 tahun ke belakang, nilai sahamnya udah turun sampai 80%. Nggak heran kalau investor mulai ragu-ragu lah sama masa depan perusahaan Ubi ini. Beberapa pemegang saham juga udah nyaranin Ubisoft dijual aja ke perusahaan lain, ya ke Tencent, yang punya saham terbesar kedua di Ubi sekitar 10%-an. Ya Tencent sebenarnya mau-mau aja, tapi dengan catatan mereka pengen punya pengaruh lebih besar dalam mengambil keputusan perusahaan dengan jadi pemegang saham terbesar nomor 1. Tapi sayangnya keluarga Guillemot sebagai pendiri Ubisoft pengen tetap megang kendali atas perusahaan ini. Makanya sampai sekarang belum ada keputusan final dan kabarnya Assassin's Creed Shadow bakalan rilis di tanggal 14 Februari 2025. Setelah sebelumnya udah ditunda dari November 2024 kemarin. Ya kalau gue jadi si Ubi sih mending gue jual langsung. Udah suram lah, saham hilang 80%. Jual ke Tencent enak. Deal tanda tangan bisa langsung jalan-jalan staycation. Gak usah mikirin utang lagi. Daripada sekarang ditahan terus Assassin's Creed Shadow misalnya gagal lagi. Makin murah lagi tuh saham makin ambruk lagi. Dari Ubi Lembut bisa langsung jadi Ubi basi lah. Meta bakalan rilis akun bot AI yang bisa bergaya kayak manusia di medsos. Punya foto profile, bio, postingan, dan komen. Tujuan Meta ngebuat akun-akun bot AI ini buat ningkatin engagement, jadi biar platformnya itu lebih seru sama rame. Selain bikin akun, AI Studio juga ngasih kreator di Facebook dan Instagram cara buat versi AI mereka sendiri yang bisa ngobrol langsung sama follower. Sayangnya fitur ini baru ada di Amerika dan seperti biasa Indonesia kebagian belakangan. Dan kabar terbarunya sekarang udah ada ratusan ribu karakter AI, tapi sebagian besar masih di private karena Meta sampai sekarang masih ngelakuin tahap uji coba buat karakter-karakter AI ini. Tapi kemarin ada 2 karakter AI buatan Meta yang sempat rame dibahas orang-orang Amerika, namanya Leaf di Instagram, yang postingannya tuh dianggap nggak jelas tujuannya dan bikin orang risih aja. Ada juga versi akun Facebooknya yang konsepnya sama, namanya Carter. Sekarang akun-akun ini udah nggak bisa lu search lagi karena kayaknya kemarin emang lagi diuji coba aja. Soalnya Meta belum nentuin kapan resminya akun-akun AI ini muncul. Selain akun bot AI, Meta juga rencananya bakalan nyiapin fitur asisten AI yang bisa jadi admin otomatis buat jawab pertanyaan follower. Ditambah fitur text to video yang bikin creator bisa bikin video dari teks dan
dan masukin diri mereka sendiri ke video. Kerjaan hitung-hitungan admin dasar gitu udah dibabat habis sama ChatGPT. Ini nggak lama lagi influencer semuanya AI. Nggak pernah tua, selalu cantik, selalu seksi, dadanya bisa segede yang lu mau. Ya, yang nggak punya skill tajam di hidupnya disikat habis sama AI ini mah. LG kenarin monitor gaming terbaru Ultra Gear GX 9 series OLED 5K 2K pertama di dunia yang bisa dilengkungin. Layar 45 inch bisa berubah dari datar jadi ngelengkung sampai radius 900 R cuma dalam hitungan detik. Ini baru ultrawide 4K, 45 inch horizontalnya 5K, vertikalnya 2160p. Itulah 4K vertikal yang dilihat bukan horizontal, Bos, divisi IT di LG bilang kalau monitor ini dirancang buat netapin standar baru dalam dunia monitor gaming OLED. Intinya LG pengen kasih pengalaman main game yang seru dan bikin puas penggunanya. Monitornya juga punya fitur yang bikin lu gampang buat ngatur rasio layar 21:9 atau 16:9 dan bisa juga ukuran gambarnya bisa jadi 39, 34 atau 27 inch. Resolusi dan refresh rate-nya juga bisa dirubah cuma dengan sekali pencet via tombol custom preset. Portnya juga udah lengkap dimentokin HDMI DP 2.1 plus USB-C support display plus juga power 90 watt. G-Sync FreeSync disikat habis juga. Dan seperti biasa, LG bikin versi OLED-nya, China bikin LCD-nya atau mini LED. Dibantai seperti kan. Perang klasik di dunia elektronik. Mulai 2025 nggak bakal ada lagi game eksklusif konsol, kata Jason Schreier, jurnalis Bloomberg yang sering ngasih prediksi soal industri game. Tahun ini Xbox bakal jadi multi-platform total, alias semua game-game mereka bisa dimainin di mana aja. Nggak cuma Xbox, PlayStation juga katanya mulai ngikutin jejak ini. Game eksklusifnya mereka kayak Spider-Man 2, Horizon Zero Dawn, dan God of War sekarang bebas dimainin di PC. Contoh lainnya juga Square Enix yang tahun lalu launching Final Fantasy 7 Rebirth eksklusif buat PS5 bakal ngebawa game itu ke PC bulan ini. Mereka juga udah ngerilis game terbarunya Fantasia Neo Dimension di semua platform PS, Xbox, Nintendo Switch, dan PC tanggal 6 Desember kemarin. Dan Xbox nggak cuma ngelakuin ini, dia lebih agresif lagi. Mereka launch game Indiana Jones di PlayStation. Menurut Jason, alasan perubahan ini terjadi karena biaya bikin game makin hari makin mahal. Sementara pasar konsol mulai stagnan. Denger nggak punya PS? Stagnan! Ya mau gimana setelah gue pakai semingguan Legend gue ini? Kesimpulan gue cuma sederhana. Goblok aja yang mau beli PS5. Jason juga bilang, kalau Xbox dan PlayStation nggak launching game mereka di platform kayak Steam, mereka bakalan kehilangan peluang besar buat dapetin pemain baru. Pemain baru. Handheld konsol, bos, masa depan. Itu konsol-konsol badut. Siri, asisten virtual perangkat Apple, ternyata diam-diam udah ngambil data lu buat ngelempar iklan yang sesuai sama apa yang lu ngomongin. Berarti mereka mantau apa yang lu ngomong. Jadi di Amerika dari tahun 2019 sampai sekarang, udah banyak laporan yang bilang kalau Siri suka ngerekam pembicaraan bahkan tanpa harus manggil Hey Siri. Parahnya, rekaman itu kabarnya dianalisis pihak ketiga buat bikin iklan yang sesuai sama apa yang baru aja lu bahas. Ada salah satu pengguna yang cerita kalau waktu itu dia ngobrol sama dokternya soal perawatan bedah. Nggak lama muncullah iklan soal perawatan itu. Ada juga yang lagi ngomongin sepatu Air Jordan, kacamata, atau restoran tertentu, terus tiba-tiba iklan produk itu nongol di HP mereka. Karena ngerasa privasinya dilanggar, akhirnya beberapa pengguna itu nuntut Apple lah. Hasilnya, Apple setuju buat bayar denda 95 juta US dollar atau sekitar 1,44 triliun. Tapi ya mereka tetap nggak mau ngaku salah. Penyelesaian ini sekarang masih nunggu keputusan dari Hakim Distrik AS Jeffrey White yang rencananya sidangnya itu bakal digelar 14 Februari 2025 di Oakland. Kalau akhirnya deal, katanya user Apple yang pakai Siri dari 17 September 2014 sampai akhir 2023 bisa ngajuin klaim buat kompensasi sekitar 20 USD atau 300 ribuan rupiah per device. Tapi jumlahnya nggak pasti karena tergantung berapa banyak yang ikutan klaim. Dokumen pengadilan bilang cuma 3-5% pengguna yang diprediksi bakal klaim duit ini. Kasus ini jelas bikin reputasi Apple yang katanya pro privacy goyang. Siri yang harusnya ngebantu hidup lu jadi lebih gampang malah yang sedot data lu buat Apple jualan iklan lagi. Kurang banyak duit Apple. Di US soal privacy gini tuntut perusahaannya langsung gercep buat kompensasi. KTP lu semua nih yang ada di tukang gorengan disebar di Google, hacker juga ada. Komplain mana ya?
Makin hari makin deket bukti kalau banyak kerjaan bakal diganti sama AI. Di San Francisco udah mulai ada papan iklan di pinggir jalan yang tulisannya AI nggak bakal ngeluh soal work-life balance. Era karyawan AI sudah dimulai. Papan iklan ini dipasang awal Desember 2024 kemarin sama startup teknologi AI namanya Artisan. Mereka masang iklan ini buat promosi produknya yaitu Ava yang fungsinya sales department representatif basisnya AI. Dan AI ini bisa cari pelanggan, ngirim email, ngatur jadwal, sampai jalanin iklan otomatis. Udah AI agent nih berarti. Bahkan AI ini sekarang udah bisa bantu rekrut karyawan baru dan jawab pertanyaan pelanggan. Jelas iklan ini dapat banyak kritikan negatif karena startup ini dianggap nggak peka dan terlalu provokatif. Terutama di tengah isu kesenjangan pendapatan dan krisis ekonomi. Pesannya tuh dianggap nambah kecemasan soal manusia itu diganti sama AI yang dikhawatirin bisa memperburuk pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Nanggepin soal iklan ini ya CEO Artisan bilang kalau kampanye mereka emang sengaja dibikin agak serem. Karena katanya kalau pesannya biasa aja siapa juga yang bakal peduli. Jadi ya hal kontroversial gini sengaja dibikin supaya orang-orang langsung peka terus ngomongin kemana-mana. Saran gue pastiin lo asah skill lo baik-baik dan sejago-jagonya biar di masa depan lo masih bisa dapat kerjaan. Karena tiap kali gue baca berita gue selalu berasa 2030 era baru bener-bener dino. Dan terakhir buat lu yang mau marah-marah di sosmed, saran gua jangan lupa switch ke akun pribadi atau akun alter lu biar nggak kayak adminnya Wus. Ingat top up game, ingat di Daily Top Up. Sampai jumpa di video berikut.